A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lamaran di kawasan Dufan antara Neng Siti dengan Bang Eman. Al-Quran selalu relevan dan selalu mengikuti zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam punya panduan kehidupan. Namanya Al-Qur'an. Orang Kristen punya panduan kehidupan juga dengan kitab sucinya. Orang Konghucu juga sama. Begitu juga dengan orang Buddha. Tapi kita fokus dengan Al-Qur'an yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi panduan hidup kita, teman-teman. Yang tentunya ini sama halnya seperti ketika sebuah perusahaan memproduksi sesuatu. Misalkan perusahaan memproduksi motor, ia akan menciptakan panduan. Perusahaan memproduksi mobil, dia akan memberikan panduan. Setiap segala sesuatu yang diciptakan, termasuk HP yang sedang kita selalu pegang di setiap hari, kemudian yang sedang digunakan untuk membuat posting ini adalah produksi yang dia memiliki panduan bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mengoperasikannya, dan itu akan selalu up to date. Ketika diciptakan di tahun ini, dia akan up to date tahun ini, tapi dia akan berubah update-nya ketika ada yang baru. Itu adalah normal, biasa. Tapi Al-Quran, teman-teman, ini beda. Diciptakan di zaman dahulu. Dia akan relevan sepanjang zaman hingga yaumil qiyamah. Sehingga dunia ini berakhir, maka dia akan tidak lagi relevan. Dia akan tetap relevan. Bedanya Al-Quran dengan yang lain di situ. Dia sepanjang zaman tetap berlaku, tapi produksi manusia dia hanya berlaku pada kurun waktu tertentu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya, nggak relevan Al-Quran. Udah nggak zamannya. Itu mah berlaku cuma zaman dulu doang. Sekarang udah kagak zamannya. Banyak orang menganggap begitu. Terutama orang-orang yang tentu tidak menyukai Al-Quran. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai makhluk Allah yang panduannya adalah Al-Quran, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ini adalah panduan yang harus kita ikuti. Bahkan cuman Al-Quran yang dia bisa bertahan ketika dihafal. Allah berikan kemudahan ketika menghafal. Ya yassarallahu. Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk menghafalnya. Beda dengan kita membaca Quran. Kita mungkin menghafalnya hanya berdasarkan kemampuan kita, tapi Al-Quran Allah yang memberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran dan sudah dimudahin. Jadi bersyukurlah buat teman-teman, orang-orang yang Allah berikan anugerah untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena itu Allah memberikan kemudahan. Selain dia sebagai panduan, tapi dia akan menjadi syafaat. Ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang ketika pada hari kiamat nanti sebagai penolong untuk teman-temannya. Siapa dia? Yang selalu membaca Al-Quran, yang menghafalkannya, yang hidupnya selalu mengikuti apa yang disabdakan, difirmankan Allah dalam Al-Quran. Maka nanti yaumil qiyamah ketika kita butuh pertolongan, karena kita ini manusia yang doif, yang lupa, yang selalu salah, ketika hari kiamat nanti dia akan datang sebagai penolong. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik. Kalaupun ada kesalahan, Allah ampuni, dan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Barakallahu fikum. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.